negatif 5, berarti kan itu menandakan positif negatif kan? Nah, oke. Sekarang kita satu-satu. Gaya yang bekerja pada apa ini? Pada muatan kisar, pada muatan 4 yang dipengaruhi oleh muatan 1, berarti arahnya ke, karena dia sama-sama apa? Sama-sama positif, berarti kan dia kan tolak-menolak. Berarti arahnya ke kanan, ya kan? Terus sekarang gaya muatan 4 karena Q2, berarti arahnya ke, karena positif negatif, berarti kan dia tarik-menarik, berarti arahnya ke kiri kan ya? Karena tarik-menarik. Terus sekarang gaya yang bekerja di Q4 akibat Q3, berarti kan dia arahnya ke bawah kan, karena dia tolak-menolak, karena sama-sama positif. Oke? Paham ya? Nanti ini akan berpengaruh di mana, di resultan plus minusnya. Jadi kita kita seragamkan, kalau yang tolak menolak kita positifkan, yang tarik menarik kita negatifkan, atau sebaliknya boleh, yang penting konsisten seperti itu. Dari sini paham teman-teman penguraian gaya-gayanya? Halo? Paham, Mbak. Paham, pintar. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nggak bisa gerak. Nah, udah itu kan? Udah ganti slide ya. Nah, kemudian usahakan juga kita menuliskan itu persamaannya digunakan. Nah, kan dari soal kan kita tahu, kita mau menghitung ini, berarti kita usahakan menyisipkan persamaan-persamaan yang digunakan. Biar enak, jadi biar kalian nggak lupa. Jadi sekalian gitu nulis persamaan yang digunakan. Nah, karena kita berhubungan sama vektor, sama arah, nah kita tuliskan ini vektor satuan. Vektor satuan R21 sama dengan vektor arah vektor 2,1 per besarnya vektor. Nah, kira-kira vektor satuan itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh jawab, terserah, salah nggak apa-apa. Nggak harus bener kok. Mungkin vektor yang besarnya satu-satuan, Mbak, mungkin. Iya. Terus? Jadi sebentar, Mbak. Iya. Kan bacanya satu-satu. Reza Arifin Harahap, raise hand. Kenapa? Reza? Ingin menjawab, Mbak, tapi masih dengan itu tadi teman. Mas, suaranya putus-putus? Oh, saya di chat ya, Mbak, soalnya agak lag. Oh, iya. Tadi yang mau jawab siapa? Jadinya. Kok hilang dia? Nah, oke, jadi vektor satuan itu benar tadi yang dikatakan siapa tadi, saya nggak notice. Jadi vektor satuan itu vektor yang besarnya satu-satuan. Nah, jadi nilainya itu satu, kan vektor kan nilainya sebenarnya banyak. Nah, karena dia dibagi sama besarnya vektor itu, jadi dia nilainya akhirnya tunggal atau satu, seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian ini ada rumus gaya kolom. Nah, kalau di perkuliahan itu selalu pakai tanda vektor karena berhubungan sama arah. Kalau kemarin SMA kita kan tidak melibatkan arah dan juga tidak melibatkan vektor satu-satuan kan. Nah, kalau di perkuliahan kita melibatkan arah dan melibatkan vektor satu-satuan. Sebenarnya rumusnya sama kan? Yang ini yang depan. Cuma ketambahan yang belakang ini yang menyatakan dia punya arah gitu kan. Nah, ada dua versi kan? Kira-kira ada yang tahu versi kedua gimana rumusan ini? Kan perumusan yang pertama itu kan vektor F21 sama dengan K1Q2 per F21 kuadrat dikalikan R21 satuan. Nah, yang versi kedua, ada yang tahu?
Isi menjawab, Mbak. Ya. Siapa dulu ini? Atau cuma satu toh? Soalnya dulu. Ayo, Mbak. Alessandro, Mbak. Oke, boleh. Nanti kalau yang jawab itu tolong dibantu nulis NRP-nya ya di kolom chat ya. Bentuk duanya itu R2. R2-nya itu diganti jadi arahnya di R12 per besar R12. Per R21. Oh, maksudnya ini diuraikan. Yang Ya. R1 ini diuraikan, berarti ini pernya jadi pangkat Pangkat 3. berapa? Pangkat 3, betul. Sebenarnya hanya berbeda penulisan sih, ya kan? Jadi kalau ketika kita nulis R1-an, berarti pangkatnya 2. Kalau kita nulisnya dalam vektor, berarti pangkatnya 3. Nah, nanti ini kan diuraikan jadi ini kan? Nah, nanti kalau misalnya ini dimasukkan sini, berarti kan ini vektor, ini R vektor per R mutlaknya pangkat 3. Itu kan? Nah, gitu. Jadi terserah kalian mau pengen pakai yang mana gitu. Kalau pakai yang tak tulis ini berarti kalian harus menguraikan nanti R41 gimana, R42 gimana, R43 gimana. Nah, kalau pakai yang pangkat 3 boleh, cuman nanti jadi pangkat 3 males, ya kan? Terserah sih. Sama-sama kerja 2 kali. Oke, yang kedua, yang selanjutnya itu mencari masing-masing jarak antar muatan. Nah, tadi kan ada F41, F42, F43. Berarti kita butuh R41 satuan, R42 satuan, R43 satuan. Jadi betul katanya, siapa tadi? Sudah ditulis kah? NRP-nya? Ini Mbak, tak tulis di kolom chatnya. Sama Reza Arifin ini sama dikasih, apa NRP-nya juga ya? Tadi yang nggak bisa bersuara. Oke. Oh ya. Sama Reza Arifin ya. Oke. Ya. Berarti kan perumusannya R1 satuan kan berarti R vektor R4 dikurang vektor R1 plus besarnya R41. Nah, ini nanti dimasukkannya pakai yang tadi koordinat-koordinat. Paham kan ini? Nah, berarti ini yang mempengaruhi R41 ini hanya sumbu X karena sumbunya tadi kan 0. Jadi nggak usah ditulis. Boleh ditulis kalau misalnya pengen lengkap. Tapi nanti ya 0 min 0 cuma. Jadi yang berpengaruh hanya di sumbu X. Ada yang ditanyakan ini R41 seperti ini, R42 seperti ini, R43 seperti ini. Irah Rahmanila. Silakan. Permisi Mbak, saya ingin bertanya. Nah, Kenapa kalau pakai yang rumus R kuadrat itu kan berarti ada satuan. Kenapa kalau yang R satuan harus diuraikan kayak R41, R42, R43, tapi kalau yang vektor nggak perlu diuraikan satu-satu begitu Mbak? oh, oke, terima kasih. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Jadi kan tadi ada 2 versi ya. Yang pertama itu kita K, Q1, Q2 dikalikan R vektor 21, tapi penyebutnya ini pangkat 3. Nah, kenapa pangkat 3? Coba deh kamu masukkan R satu-satuan ini pakai rumus ini, slide ini, atau ini. Nah, nanti kan dia dikali R vektor per R mutlaknya pangkat 3 kan. Nah, kenapa kok diuraikan? Nah, karena R1 satuan itu melibatkan vektor sama besarnya vektor. Nah, makanya itu diuraikan. Kalau kamu pengen yang versi kedua yang nggak diuraikan, boleh. Cuman kamu tetap aja menguraikan persamaan. Seperti itu. Jadi ini persamaan yang ini itu, yang atas itu berarti kan R vektor. R vektor ini kan per mutlaknya pangkat 3. Kayak gitu. Sebenarnya menguraikannya itu bergantung persamaan yang kamu pakai. Karena R1 satuan itu melibatkan vektor sama besarnya vektor, jadi harus diuraikan. Kalau misalnya kamu bisa di luar kepala, silakan. Gitu. Karena dosen tuh biasanya melihat proses, jadi lebih baik kalian pakai yang diuraikan, jadi biar kelihatan apa ya, full kertasnya gitu. Itu sih sebenarnya. Gimana, Ira? Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Oke, sama ditulis NRP ya.
Baik, Mbak. Oke. Terus, ini ada yang ditanyakan lagi untuk masing-masing jarak antar muatan? Udah ya? Kalau diem, berarti udah paham. Lanjut ke... Bentar, kok nggak berubah. Oke, sekarang kalau udah mencari muatan satu persatu, sebenarnya kalian bisa sih langsung pakai rumus F41 seluruhnya, jadi diuraikannya di rumus F. Cuman daripada kalian bingung melihat banyak angka, banyak angka, lebih baik satu persatu gitu loh, biar kita butuh ini, berarti kita harus menghitung ini. Nah, nanti yang dibutuhkan ditulis, yang dibutuhkan di persamaan ini, berarti tinggal tulis gitu sih. Kalau aku lebih baik kayak gitu daripada kalian double penulisan di sini, semakin panjang, semakin bingung gitu. Terserah sih, itu pilihan gitu. Nah, kemudian kita mencari satu persatu gaya yang bekerja ya kan. Nah, berarti F41 tadi kan K, Q4, Q1, R41 satuan per R41 kuadrat. Nah, masukkan 9 kali 10 pangkat 9, kali 2 kali 10 pangkat 6, kali 3 kali 10 pangkat 6, per 70 kuadrat. Nah, R1 satuan itu selalu apa ya? Selalu dalam vektor kan, tetepan, cuman dia bernilai satu satuan. Nah, ini aku salah nulis ya sebenarnya. Sebenarnya kalau nulis R1 satuan itu ada kayak capil, topi. Nah, kayak gini loh, kayak di L. Cuman kok nggak tak tulis, lupa aku. Jadi harus ditulis ya. Kadang dosen tuh teliti dalam hal kayak segitu. Itu kadang teliti. Kasih kayak capil, topi gitu loh. Kayak ini loh. Nah, itu harusnya set gitu. Paham kan yang tak maksud? Iya, Mbak. Oke. Terus itu juga dengan F42, K, Q4, Q2, R42 satuan per R42 kuadrat. Terus kita masukkan yang diketahui tadi. Juga F41. Nah, gitu. Paham kan? Cara masukkan nilai-nilainya kan? Ini harus teliti, hitung-hitungnya harus teliti. Ayo coba dipahami dulu. Kalau ada yang tanyakan silakan. Satu persatu. Mbak mau nanya yang akar 2 tuh apa ya Mbak? Ya. Yang di akar 3? Yang yang ini, yang I min J per akar 2. iya. Itu kan punyanya R43 satuan kan, berarti posisinya ini, itu punyanya ini, ya kan? Nah, kita kembali ke sini. Ke sini dulu. Soal 2. Salah. Nah, kita kan tadi udah ngitung R43. Bahwasanya vektor R4 dikurangi vektor R3 per R43 kuadrat. R43 mutlak gitu kan. Nah, ini dari sini kan. Nah, paham? Paham. Kepada Oke. Nah, ini. Jadi yang F41 ini hanya bekerja di sumbu X. F42 hanya bekerja di sumbu X. Nah, F43 dia bekerja di sumbu X sama sumbu Y. Gitu. Nah, nanti ini kalau misalnya pakai vektor ini ya gini. Ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z. Nah, nanti kita kelihatan kayak bekerja di Q4 itu arahnya kemana sih? Nah, sebenarnya kalau kemarin konvensional dia mengikuti arah yang nilainya paling besar. Iya nggak sih biasa yang SMA dulu itu kalau nggak salah ingat loh. Jadi dia arahnya itu sesuai dengan arah yang nilainya paling besar. Itu kalau dua gaya. Kalau lebih dari dua gaya, gimana kita menentukan? Nah, makanya di sini itu pakai vektor, dilibatkan vektor biar kita tahu arah-arahnya tanpa menghitung cos apa, terus cos alfa, cos gamma, terus cos theta gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian pakai vektor langsung tahu arahnya kemana. Gitu. Nah, kemudian kita resultan.
hasilkan berarti yang bekerja di muatan 4 kan apa aja yang tadi yang terlibat F41, F43, min F42. Ini plus minusnya tahu kan? Tapi kalau arahnya dia menjauhi kita asumsikan plus. Kalau mendekat kita asumsikan negatif. Tahu ya ini ya? Aduh. Iya, Mbak. Oke. Sudah, tinggal masukin aja. Tadi F41 nilainya berapa, F43 nilainya berapa, F42 nilainya berapa, dapat deh. Nah, berarti F4 itu nilainya 92,7 kali 10 pangkat 5 terhadap I, min 1,6 dikalikan 10 pangkat 5 terhadap J. Itu arahnya. Nah, untuk besarnya, berarti kan tinggal di akar kan? Ya, lupa tulis. Kalau misalnya, berarti kalau besarnya kan F4 berarti kan akar dari bagiannya X dikuadratkan ditambah bagiannya Y dikuadratkan, gitu kan? Nah, ini kalau besarnya, ini arahnya. Yang arahnya itu berarti ini pasti ini. Nah, pasti ini. Karena vektor. Nah, kalau besarnya berarti kan komponen di X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Paham? Nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Hasilnya berapa. Oke. Paham? Saya mau bertanya, Mbak. Oh iya, silakan. Yang slide sebelumnya, Mbak. Bentar ya. Kenapa? Silakan. Terus sebelumnya lagi, Mbak. Lagi. Ya. Nah, ini, Mbak. Yang R43 itu, Mbak. Yang komponen J itu kenapa 0-40 ya, Mbak? Data hapus dulu ya. Bentar ya. Kenapa yang R43 0 kan ini kan berarti R43 berarti kan vektor 4, vektor R4 dikurangi vektor R3, ya kan? Nah, kita lihat tadi yang diuraikan tadi. Saya buka berat. Nah, R43 4, ini 4, ini 3 kan? Ya. Benar? Iya, Mbak. Nah, berarti kalau R43 berarti vektor R4 dikurangi vektor R3, ya kan? Oh, iya, Mbak. Paham. Nah, berarti kan, langsung paham. Koordinatnya gitu ya, Mbak? Iya, betul. Koordinatnya berarti yang X, X-nya 4, kurangi X-nya 3, Y-nya 4, kurangi Y-nya 3. Oh, ya, makasih, Mbak. Oke. Bisa tolong dituliskan NRT ya. Atau gini aja, ini ada ketua kelasnya enggak? Bukan ketua kelas, apa ya? Perwakilan kelas, tanggung jawab. Ada enggak? Atau belum kepilih? Kayak apa? Halo, teman-teman. Udah ada, Mbak, komtingnya, Mbak. Oh ya, komting. Nanti yang tanya bisa ngirim nama sama NLP di komting, nanti komting hubungi aku. Atau gitu aja ya? Biar aku nggak nulis ulang, itu kan enak kalau komting yang itu aja ya. Tapi harus jujur, nanti nggak tanya ngirim. Boleh. Ya, oke. Oke, lanjut. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya, yang B, medan listrik pada Q4. Nah, kalau medan listrik itu berarti kan gayanya dibagi sama muatan uji. Ya kan? Muatan ujinya kebetulan Q4 kan, yang bekerja pada Q4. Oke, berarti kan
hasilnya tadi F4 seret per muatan Q4 sebesar 2. Oh, berarti aku kurang deh guys. Besar 2 mikrokolom kan. Berarti ini nah, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ayo coba dihitung. Hasilnya berapa ini aku salah berarti. Berarti ini pangkat 1. Ya, ini pangkat 1 kan ya? Pangkat 1, ini juga pangkat 1. Benar kan teman-teman? Kan ini bagi ini kan? Iya, pangkat 1. Berarti 463,5 I min 8J. Iya, benar. Bagi proses penghitungan mungkin, Mbak. Oke, boleh bantu dihitung ya. Kan tadi 2-nya kan mikrokolom, belum terjadikan kolom. 10 pangkat min 6. Berarti kan ini tetap bagi 2, 46,35 min 0,8. Berarti kan kita hanya fokus ke 10 pangkat min 5 min 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 5 dikurangi min 6. Ya kan berarti 10 kan 10 pangkat 1. Bungkus. Nanti kalian perbaiki ya ini. Kalian perbaiki hasilnya. Nah, nanti meskipun udah tak jelasin, nanti kalau kalian ada waktu coba dikerjakan lagi, nanti disamakan lagi. Sama diingat-ingat, oh kemarin Mbak Yusra ada yang salah di sini. Oh kan disuruh benerin. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman. Ya, Mbak. Ya. Kok belum hapus? Kita hapus. Oke. Lanjut ya. Nomor. Permisi, Mbak. Iya, silakan. Bertanya. Boleh balik ke slide selanjutnya? Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Mbak? Oke, boleh. Ini. Nah, saya mau tanya yang bagian R41 kuadrat itu kan 70 ya, Mbak? Tapi kayaknya di slide sebelumnya kayaknya 70/70 nggak sih, Mbak? Atau saya yang salah ya? Oh, sebentar. Inilah. Ini, bentar. Kok maju sih? Ditanyakan ini, R41 kuadrat kan 70 kuadrat. Gitu maksudnya. Ya. Tapi yang di sini 70/70, gitu. Iya. Nah, kan 70/70 itu kan nilai R411-an. Nah, R411 itu kan R vektor R4 dikurangi vektor R1 per besarnya R41. Paham dari sini? 40 min negatif 30 per akar 40 min 30 kuadrat. Berarti kan ini 70 I satuan per akar 70 kuadrat. Ya, berarti kan 70/70 I. Sama dengan I kan? I satuan. Paham dari sini? Paham, Mbak. Paham. Lah, kesininya, lihat dulu. Yang atas ini komponen vektor R4 min R1. Yang bawah ini komponen besarnya vektor. Ya. Oke? Iya, Mbak. Oke. Kita bawa ke samping. Nah, yang dibutuhkan R41 satuan. Hasilnya I satuan. Yang bawah itu R41. Besarnya R41. Tadi berapa besarnya R41? Maju. Nah, besarnya R41 itu 70. Loh, 70. Nah, berarti kalau dibawa ke samping, berarti 70 kuadrat. Paham, Fatimah? Zahro? Paham, Mbak. Oke. Terima kasih, Bungkus, Mbak. Bungkus ya. Ya. Oke, berarti nanti kamu chat ke Komting ya. Lanjut ya, teman-teman. Ini nomor 1, bungkus. Atau ada yang ditanyakan?
Halo teman-teman. Bagus ya. Ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ayo. Nah, soal nomor 2. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P dengan koordinat 3 meter, 5 meter, 2 meter yang disebabkan oleh muatan Q1 sebesar 5 minikolum yang berada di titik negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan muatan Q2 sebesar negatif 2 minikolum yang berada di titik 1, 1, 1. Nah, boleh dibantu, kok tak kasih clue? Boleh dibantu kira-kira ini penyelesaiannya gimana? Maksudnya clue, ngasih clue ke aku, Mbak, diginiin, Mbak, kita harus gini, Mbak, kita harus gini, kita harus gambar, Mbak, kita harus gini, Mbak. Coba, ada yang mau? Ayo. Kok pasti lagi? Ayo. Ini Rashid, Izin menjawab, Mbak. Oh, Alessandro, boleh. Kalau dari aku itu kaki, terus nanti itu dikurangin gitu. Jadi XP kan ada 3, 3M. Itu dikurangin sama XQ1. Terus untuk vektor I. Terus ditambah 5M dikurangi -1 untuk vektor J, ditambah 2M dikurangi 1M untuk vektor K. Itu diper, terus dibagi ya, ini, Mbak. Besarnya, bagi Mbak. Besarnya ya. Vektor. Ya. Oh, terus di pangkat kuadrat ya, Mbak. Iya, di pangkat 2, betul. Terus berarti kira-kira dari sini ada berapa medan listrik yang bekerja di titik P? Berarti kan Alessandro menjelaskan P sama Q1. Berarti itu 1 medan listrik kan? Ya, berarti kira-kira ada berapa medan listrik di sini yang bekerja di P1, yang bekerja di titik P? Ada berapa? Halo? Ada 2 dong, karena kan yang ditanyakan tentukan besar dan arah medan listrik di titik P yang disebabkan oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Tadi yang disebutkan Alessandro itu sudah benar. Tapi terhadap Q1 nanti ada juga terhadap Q2. Kalau perumusannya kayaknya nggak benar. Coba kita lihat. Nah, ini kan kita ketahuinya titik P, koordinatnya ini, Q1, koordinatnya ini, Q2, koordinatnya ini. Nah, besar dan apa? Besar dan arah. Iyalah. Nah, persamaannya digunakan, nanti benar. Alessandro tadi. Karena medan listrik itu biasanya tuh kalau medan listrik itu yang diuji itu titik. Biasanya titik. Nah, ketika rumusnya kaki. Nah, karena kita sebenarnya kalau rumus tadi, rumus yang hukum kolom diuraikan maksudnya nggak diuraikan satu persatu tadi loh, yang nggak sing dicari R21 terus sama dengan vektor R2 dikurangi vektor R1 per besarnya tadi. Kalau misalnya nggak diuraikan secara terpisah, tapi secara bersamaan, nanti hasilnya kayak gini. Sebenarnya, kalau diuraikan tadi, kalau diuraikan di persamaan, kadang kalau di jurusanku itu dia lebih suka menguraikan persamaan daripada menguraikan jawaban. Jadi dia menguraikan dulu persamaannya secara rinci, terus baru dia masukkan nilainya. Terus ada juga yang kayak aku tadi, versi yang punya aku tadi. Setiap apa yang ada di persamaan diuraikan. Setiap apa yang ada di persamaan diuraikan. Tergantung kalian pengen yang mana. Nah, kalau ini diuraikan di persamaan kan. Nah, ini tadi itu hasil uraian yang komponen apa tadi? R21 satuan per besarnya R21 dikuadratkan.
Nah, ini kan ada ini 3/2. Nah, nanti kalau diuraikan juga hasilnya 3/2. Paham kan yang tak maksud, Rek? Masalah uraian-uraian gini. Paham ya? Saya belum paham. Oh, saya belum paham. Siapa itu yang belum paham? Eka ini kan? Iya, ya. Ini. Ketikan yang hukum kolom tadi kan ada 2 versi. Nah, ada 2 versi. Yang pertama tadi melibatkan R satuan. Yang kedua melibatkan R vektor. Nah, kalau R satuan itu sebenarnya juga mengandung R vektor, cuman dia akan berpengaruh di penyebutnya, nanti pangkatnya pangkat 3. Nah, kalau misalnya tadi kan Mbak Yusra tadi kan menguraikan apa yang ada di persamaan. Misal R21 satuan, tak uraikan di bawahnya. Oh, ternyata R21 satuan tuh kayak gini rumusnya, R vektor per pusatnya R, gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu mau menguraikan di persamaan, itu jadinya kayak gini deh, jadinya kayak nilai medan listrik ini, cuma ini kan double key, Q1, Q2. Nanti kalau misalnya kamu menguraikan yang tadi itu artinya kayak gini. Nah, berhubung tadi itu hanya terbatas di koordinat X sama Y, jadi nanti akhirnya XP min XQ I satuan ditambah YP min YQ J satuan. Nah, kalau diuraikan setiap komponen X, Y, Z, nanti jadinya kayak gini. Oh iya ya Mbak, tahu paham. Nah, diuraikan terhadap yang tadi kan nggak diuraikan terhadap X, Y, Z kan? Nggih. Tapi diuraikannya di cara penyelesaiannya. Gitu. Oh iya. Nah, Terima dari kasih Mbak. iya sama-sama. Dari persamaan ini paham kan? Lanjut ya. Udah tahu persamaannya, terus kalian tahu mana yang XP, mana yang XQ, gitu, tinggal tinggal dimasukkan persamaan. Nah, berarti tadi medan listrik di titik P yang dipengaruhi Q1, berarti kan Q1, berarti XP min XQ1, Q1-an, ditambah YP min YQ1, J1-an, ditambah ZP min ZP1, K1-an, seperti ini kan. Nah, tinggal masukin aja. 9 kali 10 pangkat 9, dikali 5 kali 10 pangkat min 3, 3 ditambah 1, 5 ditambah 1, 2 tambah 1. Ada yang bingung masalah perhitungan? Kan ini nanti jadinya itu dalam IJK, karena dia bentuk vektor. Ada yang bingung masalah perhitungan? Nanti kalau longgar dicoba sendiri tanpa lihat perhitungan ini. Barangkali aku ada yang salah. Gitu. Bungkus? Bungkus Mbak. Bungkus, oke. Terus, berarti nilai kuat medan titik P yang dipengaruhi oleh muatan 2. Berarti K2 tinggal ganti aja apa yang terjadi yang kamu cari tadi, XP, XQ2, set. Masuk. Ini paham? Sama caranya kayak tadi. Paham ya? Lanjut. Coba dipahami dulu, guys. Nanti kalau udah, lanjut ya. Udah ya? Ampun Mbak. Oke, lanjut. Nah, berarti resultannya gimana?
Nah, berarti yang bekerja di titik P itu ada vektor E PQ1 ditambah vektor E PQ2. Nah, masuk. Ditambah, I sama I ditambah, J sama J ditambah, K sama K ditambah. Itu kan kalau aturan faktor kan I sama I, J sama J, K sama K. Hasilnya kayak gini. Nah, terus untuk arahnya, untuk arah per apanya? Per komponennya. Berarti cos alpha itu komponen X dibagi besarnya ini semua. Nah, untuk cos beta berarti komponen Y dibagi besarnya ini semua. Begitupun juga untuk cos gamma, berarti komponen Z per besar semuanya. Paham kan ini? Nanti tinggal dimasukin. Berarti kalau misalnya cos alpha komponen UX berarti kan 3,2 kali 10 pangkat 3. Taruh sini. Per akar dari 3,12 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 2 ditambah 182,68 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 2 ditambah 96,02 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 2. Paham enggak? Mbak izin bertanya, Mbak. Iya. Kalau arah itu bukannya pakai tan ya, Mbak ya? Tan. Bisa pakai tan, bisa pakai X. Kalau tan berarti UX per berapa yuk? Kalau tan dia terbatas UX sama UY. UY. Nah, kalau misalnya pakai cos itu dia punya 3 arah. UE, X, Y, Z. Gitu. Mbak, makasih, Mbak. Bos. Bungkus ya. Ya. Bentar ya. Permisi Mbak, izin bertanya. Silakan. Jadi yang ditambahkan EPQ1 plus EPQ2 itu saya masih bingung Mbak, kok hasilnya bisa begitu. Tadi agak putus-putus soalnya. Ini tah, yang ini tah. Iya. Tadi kan kita disuruh cari kuat medan listrik di titik P karena pengaruh Q1 dan Q2, gitu kan? Nah, otomatis kalau titik P, otomatis kan resultannya kan EPQ1 plus EPQ2. Jadi kan kita udah nyari satu persatu toh. EPQ1 tadi ketemunya ini kan 94,4 kali 10 pangkat 3 kali 4I satuan ditambah 6C satuan ditambah 3K satuan. Ini kan nilai EPQ1. Terus kita nilai EPQ2 itu min 187,043 kali 10 pangkat 3 kali 2 I satuan ditambah 4C satuan ditambah K satuan. Nah, nanti ini kan aku langsung hasil kan. Sebenarnya kalau caranya tuh berarti kan kita masukkan ke sini kali 4 I satuan, terus ditambah dikalikan 6 C satuan, dikalikan ini loh satu persatu, paham kan? Dimasukkan, dikalikan 4, Iya, paham. nah, nanti aku langsungan soalnya. Nah, udah, berarti kan nanti kalau dari sini kamu tahu I, kamu tahu nilai I, tahu nilai J, tahu nilai K. Nah, ini juga tahu nilai I, J, K. Nanti per komponen dijumlahkan kan? I sama I, J sama J, K sama K. Gitu. Oh, iya Mbak. Berarti itu 10 pangkat 3 itu supaya ya sama, biar nggak banyak-banyak menghitungin.
Makasih, Mbak. Oke, kirim NRP ya di komputer. Oke, lanjut. Yang ditanyakan. Lanjut. Ya Mbak, lanjut Mbak. Oh, tapi yang nomor 3 ini itu. Ini aku pakai hukum Gauss. Apa dong? Hukum Gauss. Apa nomor 2 ya? Nomor 14. Nomor 4. Muatan titik plus Q dan min Q masing-masing diletakkan di titik A dan titik C sebuah bujur sangkar. Apakah muatan titik ketiga akan mengalami karakteristik yang besar jika ia ditempatkan di B dibandingkan bila muatan itu diletakkan di pusat bujur sangkar? Oh, nah dari sini bisa terbayangkan harus ngapain. Ayo teman-teman, kira ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu ngasih clue ke teman-temannya? Ini dari soal ini langkah pertamanya harus ngapain? Selain nulis diketahui yo. Ayo. Coba. Halo. Kira-kira apa langkah awal? Enak loh dapat kesempatan nulis NRP. Ayo ini diam ini mikir kan ya, Rek? Oke. Ya wes. Langsung aja kasih bocoran. Oke, diketahui yang tidak lain tidak bukan adalah kita menguraikan apa saja gaya yang bekerja di titik B dan titik O. Ya kan? Kan ditanyakan kalau misalnya kita tambahkan apa tadi? Tambahkan suatu muatan di titik O atau titik B. Kira-kira gaya yang bekerja tadi di muatan tadi itu lebih besar mana ketika diletakkan di titik O atau di titik B? Gitu kan? Ditanyakan tadi. Nah, udah kita tinjau satu-satu terhadap titik O, nanti terhadap titik B. Terhadap titik O apa aja yang bekerja? Kita uraikan. Gitu. Oke, sekarang kita asumsikan muatannya diletakkan di titik O. Ini kan, di sini kan. Set. Tadi nilainya apa? Positif atau negatif? Oh, tidak diketahui. Berarti kalau tidak diketahui biasanya positif. Nah, di titik O ini ada muatan plus Q. Asumsikan aja dia nilainya plus Q. Kalau diketahui, biasanya gitu. Nah, berarti dia bekerja terhadap titik A, berarti kan menjauhi atau tolak menolak. Nah, berarti arahnya ke sini. Terus terhadap C, berarti kan dia tarik menarik.
Nah, berarti arahnya ke arah C. Berarti kan dijumlah kan, karena dia sama-sama ke arah C, jumlah nanti resultannya. Berarti FO ketika yang bekerja di O itu dipengaruhi FOA plus FOC, gitu kan? Nah, karena ini hanya ditanyakan besarnya, bukan arahnya, berarti kita coba pakai konvensional. Nah, konvensional jadi nggak pakai yang R1-an tadi. R1-an tadi. Ribet nanti. Itu. Kita pakai ini. Nah. Oke, berarti F0A, FOA, berarti kan K, QU, QA per ROA kuadrat. Berarti kan K, Q kuadrat per setengah A akar 2 dikuadratkan. Paham dari sini? Ini, terutama ini kan tahu dari mana kan ya? Apa ada yang bingung? Paham ya, ini pakai Pythagoras kan? Atau pakai apa itu? Diagonal bidang, diagonal bidang kan? Berarti apa? Sisi akar 2 kan? Nah, sisinya diasumsikan A, berarti A akar 2 karena dia letaknya di sini, berarti kan setengah A akar 2. Itu ya. Izin masuk, Mbak. Oh, iya. Berarti itu persegi ya, Mbak? Iya, betul. Aku gambar. Iya. Enggak. Di soalnya nggak diketahui. Ya, betul ya. Apa kita asumsikan persegi. Oh, persegi, guys. Tapi aku nggak bisa. Tapi kan ada air. Pembelaan. Maaf ya. Oke, lanjut. Ini kan hasilnya ini. Terus ada F. 9. Kenapa? Berarti FOC-nya juga seperti itu. Gini kan. Hasilnya ini. Berarti resultan FO-nya gini kan. Berarti 2K Q kuadrat plus A kuadrat dijumlah 4K Q kuadrat per A kuadrat. Ini untuk nilai FO. Paham ya? Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Kenapa? Itu FOA-nya kenapa nggak minus, Mbak? Soalnya kan itu ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak, Mbak. Tapi kan arahnya sama. Oh iya sih. Ya, Mbak. Sih. Oke, makasih, Mbak. Sama-sama. Mbak boleh lihat soalnya sebelumnya, Mbak? Kenapa? Oke, makasih banyak, Mbak. Screenshot ya. Iya. Oke. Lihat. Besok kalau offline aku nggak jelasin, kayak kalian yang maju. Ya. Jadi kalau misalnya mau ada asistensi offline tuh kalian siapin ngerjakan soal. Aku biasanya ngerjakan soal-soal yang ini, ya yang biasanya soal-soal akhir bab itu. Kalian coba kerjakan semua, nanti di kelas aku milih, coba kerjakan nomor 11, siapa yang pengen. Kalau online kan aku yang jelasin. Kalau online tuh kan contoh soalnya aku yang menjelaskan. Tapi kalau offline tuh kalian yang maju ke papan. Ngerjakan soal-soal yang tak pilih, yang biasanya tuh keluar. Gitu. Jadi sebelum asistensi kalian coba baca-baca oh, nanti nomor ini caranya kayak gini. Nah, nanti eksekusinya di kelas aja. Cuma dibaca tuh Oke, gitu ya. Kalau asistensi, kan asistensi itu terbatas, nggak boleh menjelaskan sendiri, nggak boleh overview materi aja kadang nggak boleh. Gitu. Mbak, saya mau bertanya lagi, Mbak. Iya, boleh. Kalau tadi kan itu searah, Mbak, sehingga ditambah ya, Mbak ya.
Mm-mm. Kalau misalnya sudutnya 90 derajat gitu, gimana, Mbak? Maksudnya Pakai sudutnya resultan atau itu kan Oh, kebetulan iya ya, kalau misalnya gini, seret gini. iya, Mbak. Pakai yang itu loh, pakai yang akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min cos itu loh. Oh, itu ya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, Ya. itu, pakai itu. Oh, ya, Mbak. Makasih. Oke? Mbak. Iya, sama-sama. Lanjut. Nah, ini kan yang dimaksud. Ya. Kita sebenarnya ada min cos kan sebenarnya. Di sebenarnya itu dia ada min cos. 2 sih. Apa ya? Lupa aku. 2 cos yang membentuk ini kan, yang membentuk sudut ini kan. Nah, kan cos 90 kan 0, berarti nggak usah. Itu kan yang dimaksud tadi. Iya, Mbak. Oke. Itu terjawab ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, sekarang yang tinggal di titik B. Berarti kan FBA sama FBC. Ini berarti tinggal dimasuk-masukin aja kan? Ya kan? Masukin aja. Terus tadi kayak resultannya tadi, karena dia membentuk sudut, sebenarnya tadi ada rumus min 2 cos yang membentuk sudut ini. Nah, berhubung ini 90 derajat, berarti kan 0. Nah, kita hiraukan. Masuk. Nah, berarti kan ini keluar dari kaki per A kuadrat akar 2. Berarti lebih besar mana antara ketika dia di titik B atau di titik O? Ternyata kok besar di titik O. Nah, di titik O kan 4 kaki kuadrat per A kuadrat per akar 2 kaki kuadrat per A kuadrat. Nah, teman-teman, paham? Bungkus? Seperti ditanyakan? Udah absen semua? Tadi yang barusan masuk udah absen. Maksudnya masuknya akhir-akhir, tapi kayaknya udah bisa di grup sih ya. Gimana bungkus? Bungkus, Mbak. Ini kalian kapan kuis? Oh belum ya, masih minggu keempat besok kuis. Mbak izin bertanya, Mbak. Iya. Yang tadi. Terus. Ya, ini. Yang FBA jadi 2 dari mana, Mbak? 2? Mana? FBA jadi 2. FBA kuadrat plus FBC kuadrat 2K2. Ini dah. Akar iya, ini dah. Ini dah. Ya, Mbak. Oh, kan berarti FBA kuadrat dimasukkan. Berarti kan K kuadrat, Q pangkat 4 per A pangkat 4. Gini. Oh, paham. Oh, langsung paham. Iya. Ini aku langsung kan, Rek. Jadi nggak tak uraikan sedetail mungkin. Biar nge-trigger kalian. Oke, paham ya? Lanjut ya. Soal 5, tadi udah apa? 1, 2, sama 4 ya. Soal 5. Oke. Kawat lurus PQ yang panjangnya 2 meter diberi muatan sebesar negatif 5 nanocoulomb. Sebuah titik M berada di tengah-tengah PQ pada jarak 50 cm dari kawat tersebut. Cincin bermuatan plus 20 nanocoulomb dan jari-jarinya 30 cm mempunyai pusat di O. Cincin ini diletakkan sedemikian rupa sehingga MO itu sama dengan 1,2 meter. Bidang cincin tegak lurus MO carikan medan listrik total di M. Ini ilustrasi gambarnya. Oke. Jadi ini ada batang PQ sama cincin. Nah, jadi
ini ada muatan M. Nah, muatan M ini dipengaruhi sama muatan yang ada di PQ dan juga muatan yang ada di cincin. Nah, kira-kira medan listrik M akibat batang PQ sama cincin ini tuh berapa? Gitu kan. Yang ditanyakan itu maksudnya itu kan kayak gitu. Oke, berarti ada berapa tinjauan? Ada berapa tinjauan? Berapa? Ayo, jawab langsung, dapat kesempatan tulis NRP loh. 2, Mbak. 2, pintar. Berarti terhadap batas sama terhadap cincin, ya kan? Oke, ini ketahuinya. Nah, terus ilustrasi penyelesaian, perhatikan panjangnya tadi 2 meter batangnya. Kemudian antara batang sama titik M itu sejauh berapa? Berapa lagi kok? Dalam meter. Oh, sentimeter. Jadi 0,5 meter jarak antara batang ke titik M. Kemudian jarak antara titik M ke pusat cincin itu 1,2 meter dengan jari-jari cincinnya itu 0,3 meter. Paham ya? Tulis ilustrasinya. Kemudian kita lihat tinjauannya. Apa sih? Apa? Nah, kita tinjau terhadap apalagi batang, kan? Berarti kalau batang itu kan ada rumus sendiri-sendiri sih, ada rumus buat medan di suatu batang, di cincin, itu ada sendiri-sendiri kan. Nah, rumusnya itu ini. E1, buat medan 1 itu K lambda per A itu cos theta Q min cos theta P I satuan ditambah sin theta Q min sin theta P J satuan. Otomatis dari yang dari persamaan ini kita butuh apa? Butuh sudut, ya kan? Kita butuh sudut, berarti kita harus menguraikan sudutnya. Gitu. Oke, berarti yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya kita butuh sudut theta Q. Theta Q berarti MR kita udah tahu. MR udah tahu, QR kita udah tahu, berarti kita butuh MQ. Nah, MQ-nya kita pakai rumus Pitagoras. Paham kan kalau Pitagoras? Paham dong. Oke. Berarti kalau theta Q ada hubungannya apa? Yaitu sin theta Q. Sin theta Q berarti depan miring. Depannya berarti apa? QR sama MQ per MQ. Berarti 1 per 1,12 0,89. Berarti kalau theta Q-nya berarti aksinya dari 0,89 itu 63 derajat. Berarti theta Q-nya ini kita tarik garis apa itu namanya, sudutnya itu mulai dari ini pusat apa namanya? Pusat koordinat. Nah, pusat koordinat kita asumsikan ini kan. Set ini kan, MR ini loh. Nah, berarti theta Q-nya dihitung dari MR ini ke Q, seret. Itu theta Q. Nah, theta P-nya berarti dari sini ke P-nya, seret. Gitu kan. Berarti theta P-nya itu 360 dikurangi theta Q kan. Ini sama kan. Berarti 360 dikurangi ini kan. Ini kan sama dengan theta Q. Berarti 360 dikurangi theta Q. 360 dikurangi 63 sama dengan 290 derajat. 297 derajat. Paham penentuan sudut? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Bungkus, kayak apa? Paham, Mbak. Ya, penentuan data-datanya ini ya. Terus, berarti tinggal dimasukkan ke persamaannya aja kan? Nah, langsung masuk ke lambda. Nah, lambda ini apa? Rapat
rapat muatan karena ini dipengaruhi sama panjang, bukan volume, berarti ya I. Jadi kalau rapat muatan itu kalau dipengaruhi sama panjang, berarti kan lambda itu I per L, panjangnya apa? Panjangnya batang. Tapi kalau misalnya dipengaruhi sama volume, berarti pakai rho, berarti Q per volume. Nah, tuh, gitu ya. Berarti dapat muatan kan Q per L. Nanti tinggal dimasukin aja kan. 9 kali 10 pangkat 9, dikali negatif 15 kali 10 pangkat 9, cos 63, min cos 297, ditambah sin 63, min sin 297. Nah, masukkan negatif 135, set, sampai sini. Oke. Lanjut, berarti hasilnya berapa? Kenapa? Teresia Intan. Gak mau tanya, yang cos min cos sama min sin itu udah rumus di sana Udah atau rumus, iya, udah gimana ya, rumus. Mbak? Kalau itu udah rumus, jadi ada rumus untuk batang, ada rumus untuk cincin. Jadi kita langsung pakai rumus jadi aja ya. Kalau rumus cara mendapatkannya itu wewenangku, iya, gitu ya. Berarti udah pakai itu langsung aja ya, Mbak? Nah, udah pakai ini langsung aja kalau untuk batang. Nanti kalau untuk cincin beda lagi. Jadi nanti kalian hafalinnya banyak. Itu. Sama satu lagi, Mbak. Ini kan yang Ki kan positif kan, selalu positif. Apa Nah, yang itu positif? Ki. Kan cos Ki dikurangi cos P. Terus ini yang sin Ki lagi dikurangi sin lagi. Nah, ini kalau biar tahu Q-nya itu yang positif, P-nya yang negatif itu gimana ya, Mbak? Oh, maksudnya peletakan Q sama P-nya dah. Iya. Peletakan Q sama P-nya itu sebenarnya tergantung yang dekat sama, maksudnya kamu kayak gini misalnya. Kan tadi aku ngambil sudutnya kan dari koordinat ini ke koordinat yang tengah ini kan ke Q baru ke P kan, gitu. Berarti Q min P. Nah, tapi kalau dibalik berarti ya juga dibalik juga. Misalnya aku ambilnya dari P, terus habis itu dari Q. Nah, nanti juga kayak gitu. Apa? Maksudnya positif negatifnya gitu. Paham. Terima kasih. Sama-sama. Kasih NRP ya, penting. Oke, lanjut ya teman-teman. Udah berarti hasilnya ini kan hasilnya dimasukkan. Gitu terhadap J. Ya kan terhadap J. Nah, biasanya gitu. Biasanya kalau logam itu yang bekerja itu titik J biasanya. Biasanya kebanyakan titik J, jarang titik I yang bekerja. Gitu. Oke, kemudian kita tinjau cincin terhadap maksudnya tinjau TTM terhadap cincin kebalik. Nah, jadi kan ini TTM ke pusatnya 1,2 dengan jari-jari cincinnya 0,3 M. Nah, ini langsung rumus jadi, teman-teman. Kaki B per dalam kurung A kuadrat B kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini B-nya apa? B-nya itu apa? Jarak titik ke pusat. Nah, untuk A-nya itu apa? Jari. Masukkan, semua ketemu deh. 114,285. Ini aku langsung ya, nanti coba kalian hitung sendiri. Kalau misalnya salah, bisa dibentukkan sendiri. Biar kalian belajar nanti. Ya, kenapa Alessandro? Mbak mau tanya, tadi kan jenengan bilang kalau misalnya sering bekerja di titik J ya? Di vektor J. Terus kalau misalnya di saat vektor itu gimana, Mbak? Apakah cerminnya itu horizontal atau gimana? Oh, pasti apa?
kan tadi bilang aku kalau di titik C bekerjanya. Sering di C. Seringnya. Kalau kasusnya itu yang sama vektor lain kayak I atau K gitu I. gimana? Berarti pengaruhnya apa? Letak cincin kan? Letak cincinnya. Jadi nanti ada rumus sendiri untuk J, untuk I, sama untuk Z gitu. Nah, nanti lihat kalau misalnya yang bekerja di titik J, berarti kalian pakai rumus J. Atau misalnya pakai rumus I, juga pakai rumus I. Tergantung letaknya gimana gitu. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Oke. Mbak mau nanya Mbak. Ya. Kalau misalnya itu tadi titik M-nya ditaruh di I, itu berarti kan 0 ya Mbak harusnya, soalnya B-nya 0. Ya nggak sih Mbak? Kenapa titik M-nya ditaruh di? Sumbu I. Sumbu X, Iya. Berarti gak ada yang bekerja dong? Iya, B-nya soalnya 0 Mbak. Iya, betul. Oh, berarti kalau di titik I, berarti E-nya selalu 0 ya Mbak ya? Betul. Oke. Makasih Mbak. Mbak mau tanya. Ini kan tadi katanya Mbaknya setiap proyeksi sumbunya berbeda-beda nanti rumusnya. Nah itu perbedaannya di mana Mbak? Apakah hanya di lambangnya aja, lambang IJK-nya aja atau sama ini, sama B per A kuadratnya ini, itu juga berubah nanti. Berubah. Oke. Tapi biasanya pakai J sih, Rek. Pakai J biasanya. Karena kebanyakan yang bekerja di J. Karena berarti nanti kan dia bekerjanya di J, kalau I-nya nggak bekerja karena ya hasilnya 0 kan. Dia nggak bekerja di titik X kan. Karena bentuk cincinnya itu apa itu tadi? Ke bawah, ke arah J. Lanjut ya. Ada yang bingung masalah cincin sama batang? Mbak, saya mau nanya yang batang tadi Mbak. Yang batang tadi. Ini? Ya ini Mbak. Ini kan kebetulan ya titik M-nya itu di tengah-tengah batang ya Mbak ya. Kalau misalnya agak ke kanan atau agak ke kiri itu kan nanti sudut sudutnya beda. Beda, ya betul. Berarti nanti ada pengaruh di perhitungan Pythagoras kan? Nah itu saya nggak tahu Mbak. Nah, pakai sudutnya gimana? Kalau misalnya ini diubah ke sini, nanti kan ada apa ya? Ada perbedaan di Pythagoras. Nah, ketika Pythagoras berubah, otomatis sudutnya berubah kan? Iya. Nah, berarti gitu nanti mungkin ada di soal kan, kalau misalnya nanti di soal kan diketahui 2 meter, berarti otomatis ini 1 meter 1 meter. Mungkin nanti kalau misalnya dia agak ke kiri atau ke kanan itu dikasih perbandingan. Misal perbandingan antara sisi kiri dan sisi kanan 2:1, 3:1, 3:2 kayak gitu. Nah, nanti dari situ kalian bisa buat cari Pythagoras kan. Ketika Pythagorasnya dapat, kamu akan dapat sinnya tadi, theta sudutnya tadi juga, ya kan? Betul? Nggak ngerti Mbak. Oh, nggak ngerti? Iya. Misal. Jadi kan yang ditanyakan misal gini, berarti agak ke sini kan ya? Berarti agak ke sini kan? Nah. Oke. Nah, tadi kebetulan kan yang diketahui PG tadi kan 2 meter. Berarti kan ini 1, ini 1. Kebetulan di tengah-tengah. Nah, nanti kalau misalnya di arah ke kanan sebesar ini, ke kiri sebelah sini, biasanya itu diketahui perbandingan antara X, ini anggap aja ini X kan, di sini anggap aja ini Y. Nanti diketahui perbandingan X sama Y itu berapa. Misal 2:1. Nah, dari perbandingan ini kan kamu nanti bisa ini 2, ini 1, terus ini nanti berapa kan? Misal ini 5 lah. Nah, betul kamu nanti cari ini kan, cari Pythagorasnya sisi miring ini kan. 5 sama 1. Ya. Iya, Mbak.
Iya, Nanti Mbak. kan dapat nilai, misalnya ini nilai M, sisi miringnya M. Nah, kalau sisi miringnya M, kamu cari θ, berarti kan mengubah nilai MQ dan juga mengubah nilai QR kan? Iya, Mbak. Iya. Tapi Nah. kenapa sudutnya yang dipakai itu yang kanan, Mbak? Kenapa nggak yang kiri? Soalnya kan beda. Kalau yang atas ini kan sama, Mbak. Makanya Nah, tadi kan ada yang ditanyakan kan. Nah, pengaruhnya apa ketika kita ambil sebelah kanan, kita ambil sebelah kiri, nanti pengaruhnya peletakan nilai θ sama θ P. oh berarti yang diambil selalu yang kanan, ya, Mbak ya? Bukan selalu yang kanan. Bisa tadi yang ditanyakan sudah ada yang tanya. Kenapa Mbak kok θ P-nya dulu? Kenapa kok θ P-nya yang terakhir? Nah, itu kita lihat ambilnya kita dari mana. Karena kita ambilnya misalnya ini kan G. Ini P. Nah, kan aku tadi ambilnya dari kanan ke Q kan? Nah, berarti otomatis cos θ Q per cos θ P. Tapi kalau misalnya aku ambil dari kiri, berarti θ P min θ Q. Gitu. Sebenarnya bebas kalian mau ambil ke kanan atau ke kiri bebas, cuman harus konsisten peletakan nilainya ini, nilai rumusan ini. Itu teman-teman. Gimana? Oh iya, Mbak. Paham, Mbak, paham. Berarti kalau saya pakai yang kanan, itu yang kanan dikurangi kiri gitu ya, Mbak ya? Nah, iya betul. Kalau ambil kiri, berarti kiri kurangi kanan. Tergantung mana yang kamu ambil duluan. Gitu. Paham, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ya, apa ini? Aku sih. Oke. Nah, teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Aku mau tanya Mbak, yang tadi setelah mana? ini soalnya, yang ada batang sama cincin tadi. Cincin. Iya. Ini. Nah, iya. Ini tuh ke arah J karena cincinnya itu di sebelah kanan ya, Mbak. Di sebelah kanannya M. Belum tentu. Tentuan JIK-nya gimana ya, Mbak? Nanti kalau setauku penentuan IJK-nya ini bergantung letaknya cincin. Ada yang nanti kan cincin ada yang di atas, ada yang di kiri. Nah nanti kalau setauku kalau sebelah kanan kiri dia pakai J, tapi kalau atas dia pakai I. Gitu. Setauku gitu, simpelnya gitu. Gimana? Oke, Mbak. Masih bingung atau sudah paham atau lanjut? Sudah sedikit paham. Lanjut aja nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kok sudah selesai sih? Ini kalau misalnya aku bahas kaos gimana ya, teman-teman? Sebenarnya nggak jauh, kayak apa ya, nyari medan listrik, itu ada yang pakai cara gaus. Kan tadi medan listrik kan cuma sebatas, apa tadi? Yang gaya dibagi muatan uji, terus ada juga yang kaki yang diuraikan tadi XP min XG. Nah, dan sekarang ada medan listrik yang caranya pakai gaus. Tapi kok belum dijelaskan. Kira ya apa teman-teman? Mana ya? Seharusnya. Jadi sama-sama nyari medan listrik sih. Cuma caranya beda. Kan caranya buat medan listrik sebagai fungsi jarak dari pusat bola R dengan R dari 0 sampai 30 cm. Biasanya kalau gaus itu lebih ke, biasanya kalau perumusan gaus itu lebih ke bentuk yang bangun ruang. Biasanya kayak gitu. Bola, terus silinder, terus gitu. Karena kan gaus itu artinya tuh kayak kuat medan yang dilingkupi. Yang dilingkupi oleh permukaan bola gitu. Misalnya biasanya kayak gitu. Makanya yang digunakan itu bangun ruang, bukan bangun kayak apa? Bangun kayak di persegi kayak gitu, tapi jarang pakai gaus.
Coba dikit aja ya, Mbak terlalu melebihi materi kok sebenarnya. Apa ya? Gak apa kan? Nggak apa-apa, Mbak. Apa, Mbak? Oke. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah kulit bola non konduktor dengan rapat muatan serba sama. Rho 2 × 10⁻6 kolom per meter kubik. Bias dari dalam dan luar bola masing-masing A 10 cm dan B 20 cm. Carilah kuat medan listrik E sebagai fungsi jarak dari pusat bola R dengan R dari 0 sampai 30. Nah, perlu ditekankan kalau dalam soal kita harus lihat ini. Non-konduktor berarti kan isolator. Nah, kalau isolator, kira-kira perbedaan isolator sama konduktor di apa ya? Di bahasan medan listrik itu apa? Kira-kira. Muatan. Kenapa? Muatan ya, Mbak? Kenapa muatannya? Ayo, betul. Kenapa muatan di konduktor sama muatan di isolatornya kenapa? Perbedaannya. Kalau di konduktor itu bergerak muatannya, kalau di isolator diam. Dikit lagi. Konstan. Kurang tepat. Bukan masalah gerak atau tidak bergeraknya. Itu kalau itu ya, kalau masalah gerak sama tidak bergeraknya itu dia merujuk ke masalah sifat penghantar. Nah, kalau di Medan itu bukan masalah gerak atau tidak bergeraknya, bukan. Tapi masalah distribusinya. Nah, tak kasih clue distribusi clue-nya. Kira-kira kenapa distribusi? Kira-kira distribusi muatan di konduktor sama di isolator itu kira-kira gimana? Udah betul clue-nya muatan. Cuman kalau masalah gerak dan tidak bergerak itu merujuk ke sifat penghantar, bukan ke kuat medan. Gitu. Kalau kuat medan, clue-nya distribusi. Kenapa Husain Ahmad Badawi? Ya, Husain? Boleh? Ya, kalau di konduktor itu lebih cepat dalam menggunakan listrik. Kalau di isolator itu kayak tidak dapat mengalirkan atau listrik dengan baik. Ya Pak, soalnya nggak jelas, boleh ditulis di chat. Kalau di konduktor itu lebih mudah atau mampu menghantarkan listrik. Kalau di isolator itu sulit, tidak baik. Berarti itu merujuk ke penghantar ya, sama kayak tadi. Benar. Kalau merujuk ke sifat penghantar, itu yang baik kan konduktor. Ya, muatannya bergeraknya cepat kan, kalau di konduktor. Itu masalah yang merujuk pada penghantar, sifat dalam hal penghantar listrik atau penghantar panas. Boleh lah. Nah, sekarang ini merujuk pada kuat medan. Nah, kalau kuat medan itu lebih ke distribusinya. Alessandro, kenapa Alessandro? Nanti Husain nulis NRP juga ya, kirim ke Konting. Ya, Alessandro kenapa? Di konduktor itu ada medan-medannya nggak? Ada area-areanya gitu Mbak, kayak area pertama itu medannya bisa 0, terus pas medan kedua ada nilainya, terus medan ketiga ada Nah, benar. Maksudnya benar, nanti pengaruhnya ke medan dia 0 konduktor, kalau misalnya konduktor 0. Lah, pengaruhnya kenapa kok 0 itu loh? Alasan kenapa kok 0? Benar, nanti kan kayak ada pada tentang R ini sama R ini dia kulit bolanya konduktor, tentang ini sama ini isolator. Tapi kan Alessandro bilang kalau muatan di konduktor medan listriknya 0. Nah, itu karena apa? Tetap clue-nya distribusi. Ayo. Mau mencoba menjawab, Mbak? Ya, boleh. Soalnya itu medannya terdistribusi di kulitnya. Kenapa? Karena pada konduktor yaitu terdistribusi di kulit bola. Nah, betul. Kalau masalah medan listrik itu kita merujuk pada distribusinya. Ingat-ingat kalau konduktor distribusi muatannya itu hanya di kulit.
Sehingga pada rentang RA sampai RB ketika di bola konduktor tuh benar katanya Alessandro muatan kuat medannya 0 karena apa? Dia tidak mengandung distribusi muatan karena distribusi muatannya hanya di kulit bola saja. Beda kalau di isolator. Isolator itu distribusi muatannya itu merata dari kulit sampai ke dalam. Itu terdapat distribusi muatan. Sehingga ketika dicari medan listriknya, dia bernilai, mempunyai nilai kalau isolator. Seperti itu. Mantap. Gimana? Bingung? Masih bingung sama penjelasannya? Gimana teman-teman? Paham ya? Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian penyelesaiannya hukum Gauss. Hukum Gauss itu integral tertutup gini kan tulisannya integral tertutup dari vektor medan dikalikan dA. dA ini apa? Luas permukaan Gauss. Luas permukaan Gauss itu luas permukaan Gauss itu tidak melulu merujuk pada luas keseluruhan bola, enggak, tergantung pada rentang R yang mana, rentang jari-jari yang mana. Berarti kalau misalnya rentang jari-jari A sampai B, berarti lingkupnya ya lingkupnya dari R sama B itu A. Nah, lainnya enggak. Nah, gitu. Terus sama dengan Q enclosed atau muatan yang dilingkupi per permitivitas ruang hampa. Gitu. Jadi ilustrasi penyelesaiannya kayak gini. Tapi kan yang ditanyakan itu medan listrik dari 0 sampai 30. Sedangkan bolanya ini sampai 0 sampai 20 kan. Berarti otomatis kita uraikan RA, RB, sama RC. Jadi dari 0 ke 20, 0 ke 10, 0 ke 20, sampai 0 ke 30. Gitu kan. Nah, yang dinamakan Gauss tuh ini. Ketika RC atau 30 cm, ketika R-nya 30 cm, berarti Gauss-nya gimana? Ya Gauss-nya ini. Yang dilingkupi. Luas permukaan Gauss sih. Nah, kalau misalnya RA, berarti ya ini toh. Nah, RB berarti ya ini toh. Kalau RC, meskipun dia melebihi bola, nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau muatan kan terserah dia mau di mana aja kan. Nggak masalah. Mau dia ke arah yang tak terhingga pun ya nggak masalah. Bebas-bebas aja. Gitu. Paham? Paham ya? Lanjut. Nah, berarti tinjau titik pusat sampai RA, berarti 0 sampai 10 cm. Ya kan? Berarti integral tertutup EDA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, di mana tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau rapat muatan yang berhubungan dengan volume, berarti itu muatan dibagi volume. Nah, terus kita substitusikan kan, Q enclosed-nya berarti kan rho dikalikan V. Nah, karena ini berhubungan dengan V, otomatis ini integralnya 3 kali. Integral kalau berhubungan sama A, berarti integralnya 2 kali. Belum ini kayak kalian. Belum diajari integral 3, integral 2. Udah apa belum? Integral lipat, Mbak? Iya. Belum sih, Mbak. Belum. Kalau di fisika itu baru dipelajari di FISMAT 1. Kalau di fisika. Tapi kalau di jurusan lain, aku nggak tahu itu pelajaran apa. Kalau kalkulus saja belum sampai integral kayak gini, cuma integral biasa. Seingatku ya, kalau di fisika kalau nggak FISMAT 1, FISMAT 2 gitu. Semester berapa betul? 4. Kok 4? 3. Ya, semester 3. Teman-teman. Nah, kalau integral tertutup dia kembali lagi ke posisi awal. Soalnya kan kayak apa ya Pak? Kayak siklus kan. Kalau kan siklus kan baliknya ke awal. Berarti langsung E dikalikan luasan Gauss gitu.
Nah, karena kita tinjau di luasan Gauss titik pusat sampai RA, berarti kan 4 pi RA kuadrat kan? Yang dilingkupi aja loh, yo. Yang dilingkupi aja, bukan keseluruhan bola. Gitu. 4 pi RA kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0 rho. Nah, volumenya juga volume yang dilingkupi, berarti 4/3 pi RA pangkat 3. Coret, dapatnya EA-nya gini. Paham, teman-teman? Paham ya? Itu pun juga ditinjau dari titik pusat sampai RB, berarti 0 sampai 20 cm. Sama cara kayak ini, cuma nanti RB, ini juga RB, dapatnya EB-nya kayak gini. Nah, kemudian untuk RC juga gitu. Nah, dapatnya kayak gini. Berarti yang bekerja E itu EA tambah EB tambah EC. Paham? Paham? Bungkus? Gimana teman-teman? Paham ya? Ini kenapa kok tak masukkan nilai R, A, R, B, R, C? Karena yang dimintakan dalam R. Jadi nggak perlu dimasukkan nilai. Paham? Nggak boleh lihat slide sebelumnya, Mbak. Ini, salah. Ini. Sudah? Mbak, kok aku mau tanya, Mbak. Di buku itu bedanya Mbak sama yang ini, Mbak. Yang mana? Di buku fisika halaman 23. 823. Halaman 23. Oh, halaman 23. Halaman, Mbak. Kenapa? Itu kok beda itu karena apa ya, Mbak? Apa pengaruh itunya? EB, betul, 4RB kuadrat. Oh, ini kan 3 toh, Mbak. Di sini tuh 4 juga di akhirnya, yang di B. Yang di? Oh, yang di per 4 gitu maksudnya. Ini salah nggak sih? Harusnya 4 nggak sih? Ya, harusnya 3 nggak sih yang di buku? Iya, kan di itu Mbak, 4 sama 4 yang bawah. Terus yang bawah kan dihilangkan. Berarti harusnya kan Q per 3 pi R B kuadrat. Oh, letak E maksudnya. Peletakan. Ya, peletakan sama hasil yang di EB kan dia jadinya Q per 4 pi R B kuadrat epsilon 0. Kalau ini RB-nya di atas sih, Mbak. Sama pi-nya nggak ada. Ini nggak tahu nilainya. Ini kayak memasukkan nilai P, jadi nilai rho-nya ini, kok rho apa sih? Ya rho, itu dimasukkan Q per V. Jadi dalam Q per V. Gini. Ini kan aku dalam rho. Ini kan aku dalam rho. Nah, kalau misalnya tak masukkan rho-nya itu Q per V, nanti jadinya kayak gini. Jadinya kayak gitu. Oh, paham, Mbak. Yang sama tanya satu lagi, Mbak. Ini 3-nya hilang dari mana ya, Mbak? 3-nya itu dia salah deh kayaknya. Harusnya kan yang kecoret kan 4. Iya. Kecoret 4, 3-nya ada. 3-nya ada, lah pi-nya ada dari mana? Pi-nya itu ada dari uraian volume. Nanti tetap ada pi toh. Bukan, Mbak. Yang kan itu kan yang dihilangkan 4-nya toh, Mbak. Oh, tapi alah, gini. Ya, hasilnya tuh cuma paham. Nah, gini. Oke, berarti aslinya kan 4-nya hilang. Aslinya 4-nya hilang. Ada 3. Nah, 3-nya hilang. Kenapa kok jadi 4? Karena kan tadi aku dalam bentuk rho. Terus yang di sini tuh rho-nya itu diganti Q per V. Masukin aja Q per V. Nah,
V, volume. Volume kan 4/3. Iya kan? 4/3. Lah ini ada awalnya ada 3, dimasukkan 4/3. Berarti kan 3 sama 3-nya kecoret, tinggal 4. Paham, Mbak? Paham, Mbak, paham. Kebayang kan? Kenapa kok awalnya yang harusnya hilang 4 tapi yang muncul 4? Ya karena tadi kita masukkan nilai row-nya itu I per V. V-nya dimasukkan 4/3. Ada unsur 3 sama 3 kecoret, tinggal 4. Nah, jadi 4-nya yang masuk. Padahal harusnya 4-nya hilang yang di sebelumnya. Karena dimasukkan nilai row I per V, akhirnya 4-nya muncul. Karena 3-nya saling menghilangkan. Paham kan? Paham, Mbak. Lanjut ya. R-nya hilang itu gimana, Mbak? Yang R besarnya. R-nya besar, ini sih. R-nya besar ini kayak antara yang buku salah atau apa yang salah ya? Nggak mungkin ya buku salah. Kan tadi aku bilangnya volumenya itu kan volume yang dilingkupi. Nah, kalau di sini ini volume bola secara keseluruhan. Jadi yang ini. Yang ini sebenarnya bingung antara yang dilingkupi atau secara keseluruhan bola. Kita asumsikan bolanya itu R-nya itu jari-jarinya R besar. Beda kan? Di sini R pangkat 3 besar, R besar pangkat 3 kan. Sedangkan aku kan RA pangkat 3. Volumenya yang tak maksud itu volume yang dilingkupi Gauss. Tapi yang di buku itu volume bola secara keseluruhan. Gitu. Nanti tak buat PR buat aku aja ya. Nanti yang benar itu yang R yang dilingkupi atau R bolanya. Itu aja ya. Baik, ini Mbak, PR buat makasih. aku. Nanti aku kirim ke Komting. Nanti Komtingnya kan hubungi aku ngirim data yang tanya tadi. Nanti kalau ada waktu tak benarkan ini yang mana yang benar, itu volumenya itu volume yang dilingkupi atau volumenya bola. Itu ya. Jadi aku yang cross check. Oke? Berarti ini PR buat aku. Terima kasih ya. Cross check. Oke? Lanjut. Lanjut, Mbak. Mbak, saya mau nanya medan yang ditambah tadi, Mbak, hasilnya, Mbak. Kita hapus dulu ya. Ini? Iya, Mbak. Kalau misalnya EA itu kan pakai jari-jarinya 10 ya, Mbak ya. 0 sampai ke 10. Kalau EB 0 sampai 20. Kalau EC 0 sampai 30. Berarti kalau E total itu dari 0 sampai 30 langsung gitu ya? Iya, betul. Jadi bukan kayak 0 ke RA ke RB ke RC itu bukan. Tapi harus melalui pusatnya dulu. 0 RA, 0 RB, 0 RC. Nah, kalau kayak gitu 0 RA, RB itu namanya nanti masuk ke integral. Nanti itu buat nyari potensial listrik. Potensial listrik nanti kita gunakan integral. Jadi integral 0 sampai RA berapa ditambah integral RA sampai RB ditambah integral dari RB ke RC. Itu batasan-batasan. Kalau kayak gitu itu buat potensial. Oh ya, makasih, Mbak. Oke. Lanjut. Ini sebenarnya udah selesai sih. 5 soal kan? Tapi aku punya soalku semester berapa gitu yang ngitung isolator. Jadi kalau di fisika itu medan elektromagnetik itu jadi 1 semester 3 SKS. Ya, aku ngitung medan listrik ini, medan magnet itu 1 semester. Aku punya sih yang versi isolator. Tapi maksudnya lewat ya. Atau nanti tak kirim lewat ini aja,
apa? Counting. Untuk soal yang isolator. Iya, Boleh, Mbak. apa-apa, Mbak. Itu aja ya. Jadi nanti ini perlu dikirim nggak yang ini? Oh, boleh juga, Mbak. PPT. Boleh juga, Mbak. Boleh ya. Tapi harus itu yo, jangan karena tak kasih terus malas ngerjakan lagi yo. Jangan. Insya Allah enggak, Mbak. Nah, nanti berarti aku punya PR apa tadi? PR ngirim bahan ajar yang ini, contoh soal yang isolator, sama PR yang tadi, siapa tadi? Yang R-nya tadi itu R apa? R yang dilingkupi atau R bola. Udah ya 3. Berarti tugasnya Komting setor nilai, setor siapapun yang tanya, meskipun jawabannya salah. Pokoknya yang tadi speak up, kirim. Meskipun pertanyaannya tetap kirim. Pokoknya yang speak up tadi hari ini kirim. Mulai aku tanya, mulai dia yang tanya, kirim, oke? Nah, gitu ya. Oke, dari 5 soalnya yang ditanyakan. Saya mau bertanya lagi, Mbak, yang total tadi, Mbak. Enggak, yang Gauss tadi yang barusan ini, Mbak. Ini. Nah, iya nih, Mbak. Itu kan RA 10, terus RB 20, terus RC 30 ya, Mbak ya. Kalau total itu tadi harusnya dihitung pakai kayak R11, R12, kayak semuanya gitu nggak sih, Mbak, kalau R total, Mbak? R11? Iya. Yang tadi Mbaknya bilang pakai integral, bukannya harusnya pakai itu ya, Mbak, soalnya total. Kalau misalnya medan listrik, itu mulai dari 0 sampai RA, 0 RB, bukan 0 RA, RA RB, RA RC. Itu kalau itu batasan integral buat potensial. Tapi kalau buat medan listrik itu dihitung satu persatu. Jadi mulai dari 0 ke RA, 0 ke RB, 0 ke RC. Gitu. Udah menjawab. Ya udah deh, Mbak. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Jadi kalau misalnya pakai kayak gitu, itu pakai integral. Yang tadi lipat 3 itu ya, Mbak? Bukan lipat 3. Nanti ada sendiri. Potensial yang bekerja pada bola, misalnya. Jadi mulai dari 0 RA. 0 RA. Nanti ini apa? Ditambah integral dari RA ke RB. Terus tambah beberapa, tambah integral RB sampai RC. Nanti potensial ini masih jauh kayak Berarti kalau Medan itu pakai jari-jari yang diminta dari soal aja, Mbak. Jadi nggak perlu pakai integral. Meskipun tadi Gauss kan integral tertutup. Kalau integral tertutup kayak siklus tuh, kayak balik lagi ke persamaan awal. Ya wis nggak pakai diintegralkan, hilang integral. Kalau integral tertutup itu langsung, misal integral tertutup dari E di A, ya udah berarti langsung E kalikan A, simple. Oh iya ya, Mbak. Simpelnya gitu. Jadi integralnya hilang. Soalnya integral tertutup, integral siklus kayak gitu. Oh ya, Mbak. Makasih, Mbak. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup. Ada kelas lagi kah di sini? Ada kayaknya. Ada, Mbak. Oh ya wes. Nah, kita cukupkan hari ini. Jangan lupa Komting. Jangan lupa suka teman-teman yang tadi yang tanya apapun itu. Permisi, Mbak. Ya. Itu Mbak, nomor WA Mbaknya. Oh iya, lupa. Bentar. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Aku tulis di kolom chat. Itu udah absen semua kah? Udah absen semua ya? Sudah Mbak semestinya.
Itu ya nomorku. Oke, semoga 5 soal ini bermanfaat dan jebol di kuis ya. biasanya asistensi itu yang dikeluarkan itu soal-soal kuis. Jadi, tapi bergantung dosen sih. Bergantung dosen juga. Kadang dosen pun ngarang sendiri, bikin soal sendiri, nggak lihat contoh soal. Jadi dipelajari semua aja, amannya dipelajari semua, rumus-rumusnya untuk per batang, per objek itu dihafalkan masing-masing seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga 5 soal ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau aku ada salah atau ada yang kurang jelas, tolong dimaafkan ya. Kita kan di sini diskusi, oke? Ya udah, saya akhiri ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, sama-sama. Ya.